itu hukuman bagi orang yang dikutuk, kenapa jadi penebus dosa? Hei, hei, Gimpe, hei Benraulu, di mana tertulis? Hah? Bukankah salib itu hukuman bagi orang yang dikutuk? Apa dosa Yesus sampai dia dikutuk? Jawabmu tidak. Ya berarti salah salib. Salib itu tidak bisa dipakai untuk orang benar. Gak bisa. Salib itu hanya hukuman bagi orang yang berdosa. Gak boleh. Yesus tak berdosa. Oh, bukan dia yang disalib. Yesus orang benar. Bukan dia yang disalib. Yesus orang suci. Bukan dia yang disalib. Bukan. Karena salib hanya dipaketkan kepada pelaku dosa. Jangan kau buat-buat dusta ya. Jangan kau hambur-hamburkan dusta. Jangan kau hembus-hembuskan dusta di sini. Salib itu hanya hukuman bagi orang yang berdosa. Cuma kau itu sembarang bicara, kau goblok betul kau. Kok marah-marah? Kenapa bisa bang? Kok bisa ngomong kayak gitu? Kenapa bisa bang? Jangan di-mute, biarkan dia ngomong. Kenapa bisa? Biarkan. Biar nunjukin dia. Kenapa bisa bang kayak gitu ngomongnya? Anjing. Bukankah tiap hari makan anjing kok marah sama anjing bang? Si abang ini Dasar kau babi kau. Bukannya abang yang makan babi tiap hari. Jangan diturunkan. Enggak, turun sendiri, guru enggak ada yang turun. Oh, turun sendiri. Babi kau. Berarti babi itu jelek, tapi dimakan. Dimasukkan dalam perut lagi. Orang itu masukkan dalam perut makanan atau bahan-bahan yang kita suka. Duren, mangga, ikan. Ini dia nggak suka babi tapi dimasukkan di perutnya. Aduh, manusia tak berakal. Sebentar, kalau ada yang gitu-gitu yang marah-marah sama Gurunda, biarkan, jangan di-mute, jangan di-kick. Biar menunjukkan ajaran aslinya, betul kan Gurunda? Kalau dia hanya serang pribadi saya, silakan sepuasnya dia. Tapi jangan coba agamaku kau sentuh. Ya, kucungkil matamu. Kukunya jantummu kalau agama yang kau hujat. Ayo, silakan. Yetsu, Yesus orang suci katamu kan? Yesus orang benar. Tapi kenapa kamu pingin kali orang benar ini yang menjadi penebus dosa? Kenapa kau pingin kali orang yang suci ini yang dikutuk oleh Elohim? Kenapa? Apa bedanya kau dengan setan? Setan mau Yesus yang orang suci ini mati. Kamu mau supaya Yesus yang suci ini mati. Kamu dengan setan bedanya apa? Kamu sepupu sekali dengan setan. Hei, kamu sepupuan dengan setan? Atau kau kembar siam dengan setan? Setan mau supaya Yesus yang orang suci ini dibunuh. Kamu juga mau supaya Yesus yang orang suci ini dikutuk. Kamu itu cucunya setan apa? Atau jangan-jangan usiamu sudah 400 tahun? Kau adalah setan yang turun dari Gunung Galunggung, bukan? Hei! Kenapa pingin kali Yesus yang mati? Kenapa? Kok kau kayak setan? Tuhan tidak mau orang suci mati. Setan mau orang suci mati. Kamu mau orang suci mati. Jangan-jangan kau setan. Tan. 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 Ini penunggu Gunung Galunggung ini teman-teman. Kayaknya usianya sudah 4000 tahun dia ini. Rambutnya tinggal 1 lembar. Biji matanya udah keluar kurasa. 1 jengkal menggantung. Kenapa kamu pingin kali orang suci yang mati disalib, mati dikutuk? Sedangkan Tuhan pencipta langit dan bumi tidak mau orang suci yang disalib. Kenapa kamu mau? Kenapa? Jangan ketakutan sih. Kenapa sih? Kenapa kamu seperti setan? Kenapa sih koma Islam ini ketakutan kalau orang Kristen? Kenapa kamu seperti setan? Justru Setan mau setan. Lah, setannya mau Yesus disalib atau setan mau agar Yesus tidak disalib? Jawab. Cuma setan kamu selamat. Enggak, gue tanya dulu. Setan itu mau Yesus disalib atau setan mau Yesus jangan disalib?
setan itu tidak mau selamat sama seperti Juma. Iya. Saya ulang. Bukan. Setan mau Yesus disalib atau setan mau agar Yesus tidak disalib? Setan dan Juma tidak mau selamat. Jadi itulah neraka jahanam. Bang. Gitu. Jadi jangan di-mute. Kalau Juma punya ilmu, setan itu, jangan di-mute. Setan itu mau Yesus disalib, saya tantang atau kau Juma. Atau Yesus jangan disalib. Saya bedakin kau, saya tantang kau. Kalau kau berilmu, kau sudah tidak di-mute, kau ngomong jangan di-mute, jangan di-mute. Jawab dari pertanyaan tadi, saya. Setan itu udah. Setan itu mau Yesus disalib atau tidak mau Yesus disalib? Setan dan Juma tidak mau selamat, makanya menolak keselamatan yang dari Yesus. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak mau. Saudara dibawa dulu, saudara dibawa. Saudara dibawa aja. Semua yang ada di sini. Saudara jangan mimpi di sini, jangan tahayul, jangan menipu di sini. Setanmu nggak mempan sini, nggak mempan bagi kami setanmu itu. Setan mau agar Yesus disalib. Kristen mau agar Yesus disalib. Bedanya setan dengan Kristen apa? Ada yang bisa jawab? Bisa jawab, Kak. Ya, silakan. Yang setan itu mau supaya Yesus tidak disalib. Makanya itu versinya Bang Zuma. Makanya Yesus saya tanya dulu, apa tujuannya setan? Yaudah, Bang Zuma itu setannya. Apa tujuannya setan merasuki Yudas? Agar Yesus disalib atau agar Yesus tidak disalib? Jawab. Yudas itu adalah penggenapan daripada. Apa tujuannya setan merasuki Yudas? Agar Yesus disalib atau agar Yesus tidak disalib? Yesus harus disalib untuk menggenapi janjinya. Sekarang pertanyaan saya, iblis merasuki Yudas agar Yesus disalib atau agar Yesus tidak disalib? Dia tidak dirasuki, tapi dia dipenuhi oleh keinginan daging. Salah Pak Suma, jangan ngarang. Udah. Kalau tidak ada ilmu jangan naik ke sini. Silakan Anda istirahat dulu. Saya kasih penjelasan istirahat sedikit. Aja dulu, istirahat. Kita butuh manusia yang jujur, bukan manusia yang nampak seperti setan. Ya, Yudas kerasukan iblis. Anda katakan tidak kerasukan. Nah itu sudah melakukan penipuan. Ayo saudara-saudara, apa bedanya antara Kristen dengan iblis? Dua kelompok ini sama-sama mau Yesus disalib. Bedanya apa? Silakan. Ya, Alek atau Sembiring, silakan dijawab. Saya tidak ingin menjawab, tapi saya punya pertanyaan apa? Harus yang dijawab. Masa tidak ingin menjawab? Gimana sih? Enggak, saya seorang Kristen, tapi saya mau mualaf karena tertarik dengan bidadari 72 di surga itu. Bagus, lebih bagus bidadari daripada kau ke surga. Saya udah borong naga. Saya borong obat kuat dari Arab ini. Oh, nggak bisa berarti nggak jadi. Anda nggak jadi. Kenapa? Anda turun di bawah. Aku, Bang Juma, Anda turun di bawah. Anda turun di bawah. Jangan di sini kalau mau menghujat, jangan di sini. Bukan tempatnya ini. Kita diskusi ilmiah. Iblis menginginkan penyaliban terjadi terhadap orang benar, yaitu Yesus. Kristen menginginkan dosa-dosanya ditebus oleh orang benar dengan mati disalib, yaitu Yesus. Pertanyaannya, apa bedanya setan dengan Anda Kristen? Jawab. Halo, selamat malam. Iya, malam. Ini lagi anak Tuhan. Parah Kristen. Oke, tadi pertanyaannya apa Bang? Saya mau menjawab. Iya. Apa bedanya antara iblis dengan kalian yang sama-sama menginginkan kematian Yesus? Jawab. Karena kami yang tadi abang, kami tidak beda dari iblis. Karena iya, sama-sama menginginkan kematian Yesus. Kenapa? Karena dulu kami ke jalan yang gelap. Oh, berarti sekarang jujur ya. Berarti setan sekarang sudah di jalan terang. Iya betul. Oh,
Iya. Jadi tidak ada lagi yang masuk neraka. Masuk neraka adalah Yesus sudah kembali ke taktanya. Jadi yang masuk ke neraka siapa, Bang? Tunggu dulu, Bang. Semua saya jawab ya. Iya. Siapa Kristen siapa yang berbuat dosa, itu dia tanggung sendiri. Tidak ada Yesus menanggungkan perbuatannya lagi. Itu untuk zaman dahulu, Bang. Tapi katanya Yesus mati untuk Kristen, sama seperti iblis. Yesus mati untuk iblis. Itu yang terdahulu. Oh, jadi sekarang harus ada Yesus baru lagi untuk disalib untuk orang-orang Kristen gitu. Sekarang masing-masing menanggungkan perbuatannya dan menanggungkan dosanya. Loh, katanya Yesus mati untuk sekali saja. Ini parah nih. Karena dia meninggalkan ajarannya. Siapa yang tidak mengikuti Kristen, siapa yang tidak mengikuti ajarannya, berarti maksudnya kalau Kristen melakukan dosa lagi itu dihukum. Itu dia sendiri menanggung jawab, bukan Yesus. Ya, terus dia tanggungkan dosanya kepada siapa? Dia menanggungkan untuk masuk neraka. Ya, siapa yang memasukkan dia ke neraka? Ya itu iblis. Abang kan tadi minta jawaban yang pasti. Aku kan sudah jawaban tidak belit-belit. Saya jawab dengan jujur. Berarti kalian sama iblis sama-sama? Ya, karena kami dikuasai oleh iblis. Oh, dikuasai iblis. Ya betul, Bang. Manusia keturunan Adam itu dikuasai oleh iblis. Jadi berarti iblis dan Kristen sama-sama mau Yesus mati. Itu yang zaman dahulu, Bang. Iya, tapi sama-sama mau. Tapi yang sekarang sendiri menanggung sendiri dosanya sendiri. Iya, maksudku iblis mau agar Yesus dibunuh, Kristen mau agar Yesus dibunuh. Berarti dua kelompok ini, yaitu Kristen dan iblis, sama-sama ingin Yesus mati, betul? Itu yang terdahulu. Iya, yang terdahulu, yaitu iblis dan Kristen sama-sama mau agar Yesus ini dibunuh, betul? Betul. Nah, gitu dong. Yang sekarang bukan Kristen yang sekarang. Masing-masing menanggung jawabannya, perbuatan dan iman dia. Karena Yesus menyatakan, kutinggalkan bagimu damai sejahtera. Islam dong. Islam di mana, Bang? Damai sejahtera itu artinya Islam dalam bahasa Arab. Salam. Damai sejahtera itu salam. Makanya salam, assalamu alaikum. Damai sejahtera untukmu. Kalau Yesus meninggalkan damai sejahtera, berarti Yesus meninggalkan Islam, bukan meninggalkan Kristen. Yesus bukan Yesus bukan orang Arab, Bang. Tapi kamu mengatakan tadi Yesus damai sejahtera. Yesus meninggalkan perbuatannya baik. Apa itu perbuatan baik? Membunuh dirinya. Untuk saling menolong. Memaafkan satu sama lain. Oh, mama Kristen datang ke Indonesia, datang menolong. Ya. Pertama Kristen masuk ke Indonesia, datang menolong Indonesia. Indonesia dulu belum merdeka, tidak ada Kristen, tidak ada Muslim, Bang. Jadi yang datang kemudian melakukan penjajahan, tidak ada membawa nama yang melakukan penjajahan, tidak ada nama Kristen dan tidak ada terdahulu tidak ada nama Muslim. Enggak, yang datang ke Nusantara mengajarkan. Jangan membawa-bawa Indonesia dong. Karena Indonesia yang datang bukan membawa nama Muslim atau nama Kristen. Katanya Yesus datang untuk saling menolong. Kalau abang membawa nama Indonesia itu sudah salah, Bang. Sebelum Indonesia merdeka, orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus datang ke Indonesia menolong atau datang ke Indonesia menjajah? Ya, karena terdahulu Indonesia belum ada.
Oh, jadi boleh dijajah karena belum ada Indonesia, jadi boleh dijajah gitu. Iya, belum ada nama Indonesia, Bang. Oh, jadi Nusantara ini boleh dijajah karena belum ada nama Indonesia. Terdahulu itu belum merdeka itu tidak ada nama Indonesia. Iya. Sudah merdeka baru ada nama tapi Indonesia. penduduk Nusantara sudah ada. Nusantara yang ada cuma timur sama barat sama tengah. Ya. Pak Bom Bom di mana pada saat itu, Bang? Hah? Pak Bom Bom di mana? Di tengah atau di timur? Aku tidak mengenal Pak Bom Bom. Iya. Jadi penjajah yang mengatasnamakan negara datang ke Indonesia, ke Nusantara ini, itu menolong atau menjajah, Bang? Yang terdahulu itu bukan Indonesia, Bang. Iya, yang datang agama. Yang terdahulu itu tidak membawa agama, Bang. Oh, yeah. Jadi agama kalian Kristen ini dari mana? Abang berbicara itu yang terdahulu tidak membawakan agama. Ya, jadi Indonesia masing-masing ikut kepercayaan dia, Bang. Jadi supaya Abang klaim Indonesia bahwa Indonesia sebelum merdeka itu Muslim, tidak ada. Jadi yang membawa agama Kristen masuk ke sini siapa, Bang? Orang-orang Portugis. Hah? Portugis. Ya. Kalau Belanda enggak? Iya, Belanda juga. Oh, Belanda ngapain ke sini? Menolong atau merampok? Kalau Belanda itu menjajah saja, Bang. Menjajah. Oh, itu menolong ya? Ya, tapi kalau Abang membawa, ya. Kalau Abang membawa nama itu bilang agama itu tidak ada. Oh, jadi Belanda datang ke Nusantara waktu itu karena itu agama datang menolong. Itu Kristen itu diajarkan oleh terdahulu itu sebelum Indonesia merdeka itu sudah ada nama diajarkan Portugis. Waduh, parah ini. Ya, Bang Suma. Supaya Abang Suma kalau ngomong itu semua saya omong di sini supaya semua dengar. Yang membawa nama Indonesia ini kan Abang bertanya sama saya jawab. Iya, Bang, saya paham, Bang. Tapi Bang, Pak cocok pola Abang itu di sini. Itu cocoknya di Lapak Tuak, Bang. Sini nggak cocok. Ya, saudara, maaf. Memang betul. Merdekanya negara kita ini bukan diperjuangkan oleh umat Islam saja. Ada juga dari umat lain. Itu betul. Tidak 100% umat Islam yang memperjuangkan kemerdekaan. Tapi ingat, 100% penjajah itu bukan Islam. Begitu, saudara, ya. Tidak ada Islam datang menjajah di Nusantara, ada. Ya. David. Kamu sudah disunat? Sudah. Nggak ada suaranya, David. Ya, loh. Udah disunat? Udah belum? Boleh siapkan kampak ini. Buset. Pakai dulu Udah tidur lah sana, tidur. Tidur. Pindah kores monitor. Kores. Ya, pindah kores. Alek.
Iya, Bang Handi, Iya. maju Ki dulu. Iya. Itu ada Avanza, mau didorong, mau goi. Ada Avanza. Apalagi nih Alex, Chan. Ayo kita belajar lagi bahasa Indonesia yuk. Ya, saya nyimak yang. Iya. Saya itu bukan Satu ditambah satu dua nana. sama dengan satu ditambah satu lagi tetap saja satu. Pintar sekali. Satu ditambah satu sama dengan satu. Yang percaya otak error, tepuk tangan semuanya. Lanjut Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang cantik banget lagunya. Iya bang. Coba. Cantik lagunya Bang. Memang cantik lagunya. Iya Bang. Esa itu adalah 3. Iya. Bang. Ya sekali lalu. Islam kayaknya dia nih Islam. Avanza. Dorong dulu Bunda. Macet itu. Avanza, Ya. kau ada rencana meninggalkan dunia? Apa? Ada rencana meninggalkan dunia? Siapa kamu? Saya nanya. Nanya sama siapa? Nanya sama monyet. Oh, sama monyet. Oh, Saya nanya sama monyet, kenapa kau yang nyaut? Ya. Kena kan lu? Kena apanya? Diam, saya nggak nanya sama situ, saya nanya sama monyet. Ayo mari kita belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia atau mau diskusi lintas agama? Siapakah nama Tuhannya Kristen dan siapakah nama Tuhannya Siapakah umat yang Islam? disalibkan? Monyet diam dulu. Nanti Jawab setelah dulu. ditanya baru Siapa ngomong. yang disalibkan? Kau ngomong dulu, silakan ngomong, monyet. Saya bertanya, siapa yang Ya. disalibkan menurut kalian? Yang disalibkan itu adalah orang yang terkutuk. Siapa namanya? Namanya Yesus Kristus. Oh, berarti kamu ngakui kan Yesus disalibkan? Iya, tertulis di Bible, Yesus Kristus yang disalibkan mati terkutuk. Berarti narasi si Dinda Juma itu nggak betul. Betul juga, orang dia baca Katanya bukan Galatia Yesus yang kok. disalibkan. Disalibkan itu Yudas katanya. Gimana sih? Yang mati terkutuk itu adalah yang diberi gelar Kristus, diberi nama baru Yesus. Iya, Siapa yang memberi sekalipun nama dia itu? manusia, Waduh, membangkitkan bareng-bareng orang ngomong. mati. Satu-satu bang, Oke. satu-satu bang, satu-satu. Tar dulu, saya dulu ngomong, baru anda ngomong, jangan bareng-bareng ya. Oke, Anda bertanya, Anda siap ditanya. Ya, jadi yang mati terkutuk itu menurut data di Bible adalah yang bergelar Kristus, diberi nama Yesus. Siapa yang memberi nama demikian? Saudara Paulus, sebagaimana tertulis di Kisah 2 nomor 36 dibantu dengan Roma 14 nomor 9. Itu datanya tertulis di Bible. Silakan dibantah. Oke. Jadi yang disalibkan tadi kan Yesus kan, bukan Yudas kan? Kok nanya? Ngomong dong, kok nanya? Ya boleh saya bertanya nggak? Jadi Kalau- bantah dulu statement saya itu loh, pakai data saya. Iya, saya juga pakai data nanti. Nah, Saya datamu kan mana? bertanya, Silakan. ya. Berarti tadi omongan tadi kan yang disalibkan itu Yesus kan? Saya ulang lagi. Saya ulang lagi ya. Di Lukas 2 nomor 11 itu ada orang yang lahir yang diurapi oleh Tuhan bernama Yesus Kristus. Di Lukas 2 nomor 11. Ada juga orang nanti setelah mati terkutuk kemudian dihidupkan kembali menjadi
Tuhan dan Kristus. Roma 14:9, Kisah 2 nomor 36. Jadi di sini ada dua Yesus. Satu Yesus yang diurapi Tuhan, satu Yesus yang dimuliakan Tuhan, satu Yesus yang soleh, satu Yesus yang disayangi Tuhan. Ada juga yang mati terkutuk di tiang salib, diberi gelar Yesus Kristus. Jadi ada dua Yesus. Silakan dibantah, pakai data. Macet. Ini apa, Andi? Saya bahasa Indonesia loh tadi. Ngasih pertanyaan simpel aja, apa pertanyaannya? Oh, mau ditanya. Jangan celoteh-celoteh, gak jelas gitu. Siapakah yang mati terkutuk di tiang salib? A. Anaknya Maria. B. Bukan anak Maria. Anak Maria. Ya, datanya mana? Mau datanya? Ya. Buka Roma 5 ayat 8. Baca. Buka dulu. Kau yang baca, saya jangan nyuruh-nyuruh. Baca sendiri. Nggak boleh nyuruh orang di sini. Jadi kamu nggak bisa dibilang, nggak bisa disuruh. Saya nggak pernah nyuruh Anda loh. Silakan baca sendiri. Memang ini anak bandel yang nggak bisa disuruh. Seharusnya gurunya mengajari muridnya mau disuruh-suruh. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa kan? Nggak bisa, Pak. Katanya yang mati terkutuk anaknya Maria. Apa dosanya anaknya Maria? Apa salahnya anaknya Maria sehingga dia mati terkutuk? Bukankah yang dikutuk oleh Elohim itu adalah orang yang bersalah? Di Ulangan 21, 22, 23, yang dikutuk oleh Elohim adalah orang yang salah. Sedangkan Elohim mengeluarkan perintah hukum yang mutlak di Ulangan 23 nomor 7, dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Kalian semua ini orang berakal, anaknya Maria itu tidak bersalah. Jadi sesuai dengan hukum Elohim, bukan anak Maria yang mati terkutuk. Karena dia tidak punya celah sedikit untuk dihukum. Jadi ada memang yang disalib, yang dihukum oleh Elohim itu. Siapakah itu? Ya penggantinya anaknya Maria. Ya kalau boleh disebut nama yang berkhianat di antara ke-12 murid adalah Yudas. Yang dirasuki oleh iblis, dialah yang berkhianat itu. Jadi ada orang memang mati di tiang salib terkutuk, bukan anak Maria. Yaitu orang yang fasik, orang yang memakan suap. Itulah yang dikutuk di tiang salib. Kemudian ada orang 3 hari dia bangkitkan menjadi Tuhan dan Kristus. Artinya Tuhan lupa deh, yang lu sembah selama ini bukan anak Maria, tapi pengganti anak Maria yang terkutuk itu. Pakai data kalau mau membantah, silakan. Pakai data yang masuk akal. Jangan nyuruh. Di mana dalilnya Yudas yang disalib? Yudas itu adalah pengkhianat. Pertanyaan saya adalah kepada orang-orang yang normal, yang dalilnya Bang, dalilnya di mana Yudas disalib? Dalilnya jangan ngomong-ngomong panjang lebar Bang, mana dalilnya Yudas disalib? Ya saya ngomong dulu ya. Jangan ngomong, langsung aja Bang. Kalau nggak ngomong, tapi saya kentut ilmu kamu. Kalau nggak ngomong, kentut. Nah, silakan Bunda, silakan. Galatia 3 nomor 13 itu dalilnya. Iya. Udah saya bacain tapi Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Gitu. Itu dalilnya. Dalilnya. Itu Yudas. Iya, mana Yudas Bang? Ya itu, terkutuklah. Oh, yang jelas dong Bang. Dia. Terkutuklah dia yang digantung di atas Bang? tiang salib. Dia Yudas. Iya, di mana Yudas ditulis? Ulangan 27 nomor 25. Kenapa? Kan ada tertulis katanya. Ada tertulis. Iya. Ada tertulis di mana nama Yudas?
Ada tertulis terkutuklah dia. Dia siapa? Dia siapa? Yang dikutuk. Dia siapa? Dia yang dikutuk. Ulangan Oke, 27:25. Terkutuklah Oke, di mana di situ tertulis, Yudas? Terkutuklah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Nah, di mana tertulis nama Yudas? Siapa yang menerima suap? Kau jawab aja. Di mana Siapa buktinya yang ditulis menerima Yudas? suap? Kau yang jawab. Siapa yang menerima suap? Loh. Yesus atau Yudas? Kau mengatakan Yudas yang disalib. Iya, siapa yang dikutuk. menerima suap? Mana buktinya? Siapa yang menerima suap? Yesus atau Makanya Yudas? Anda belajar. Anda memberikan keterangan yang valid, bukan ngarang. Nah, gimana? Itu makanya Tidak ada Yesus juga, mengatakan tidak ada juga dalilnya di Galatia 3 nomor 13 juga tidak ada nama Yesus di Di situ. mana tertulis Yudas disalib? Di situ dikatakan yang disalib adalah orang yang dikutuk. Iya, di mana buktinya Yudas disalib? Siapa yang dikutuk oleh Elohim? Loh, Anda Yesus. menarasikan harus bertanggung jawab. Oh, ini ayatnya. Yudas disalib. Yesus atau Yudas yang dikutuk? Yesus atau Yudas yang disalib? Kan di situ nggak ada nama Yesus juga. Terkutuk. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum. Kristus yang mana? Ya, baik, Yudas. Kan ada dua Kristus. Kan ada dua Kristus. Kamu menyebut Kristus. Assalamualaikum. Kan ada dua Kristus. Kristus asli dan Kristus palsu. Nah, Kristus yang dikutuk ini Kristus yang mana? Pemakan suap, Paman. Nah, Bang Handi dilawan. Lanjut Bang Handi, lanjut Bang Handi. Ya. Di Matius 26, 14, 15 sampai ke bawah. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak. Jadi Yudaslah yang berkhianat, makan suap. Jadi yang dikutuk oleh Elohim adalah orang pemakan suap, yaitu Yudas. Jelas kok di situ. Ya, ini ada siapa? Salpino. Kamu bicara terus gimana? Bentar, Ibrani bentar ngantri dulu. Bentar. Ini Salpino sama pertama ini Peter. Muslim apa Kristen? Iya, salam toleransi Bang. Saya Kristen Bang. Ya, salam toleransi ya Bang. Nah, tadi kan bertanya soal bukti apa yang menunjukkan bahwa siapakah yang disalibkan. Ya. Nah, aku punya. Ini pertanyaannya Bang, sebelum Anda bicara, nanti Anda bicara panjang nggak dipotong. Siapakah yang mati di tiang salib itu? Silakan. Itu dulu. Kalau dari saya, untuk aku bisa bicara Yesus karena kenapa? Ada datanya seperti. Ya, silakan. Seperti yang ada di dalam. Di mana hari ia menampakkan diri kepada murid-muridnya, yang dimana tangannya memang bolong sampai yang bagian perut juga bolong. Dia seperti itu dari mana Yesus? Dimute dulu Ibrani, dimute dulu. Jadi menurut Anda Yesus anak Maria ya Bang ya? Iya. Oke. Menurut Anda apa salahnya Yesus anak Maria disalib? Dia nggak ada salah Bang. Ya, pertanyaannya boleh nggak mengutuk, menyalib, membunuh orang yang tidak bersalah? Sebenarnya di sana tidak bisa, tapi karena udah didesak oleh masyarakat di situ pada saat itu. Kalau begitu kehendak siapakah? Nah ini ya. Iya. Kehendak siapa menurut Anda? Ya berani lu diam dulu, saya ngobrol baik-baik sama temanmu lu, jangan ganggu dulu. Bisa nggak sih lu nggak ngaco di Indonesia? Sehari aja lu nggak ngaco gitu loh. Ngaco. Saya lagi ngobrol berdua ini. Kamu ngoceh juga gitu loh. Ya baiklah. Diam dulu lah. Bro, sebagaimana perintah Tuhan ya berlaku sampai detik ini, saya rasa orang normal manut lah bahwa Ulangan 23 nomor 7 dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Itu perintah Tuhan loh bro. Nah, Anda setuju dengan itu bro? Kita berdua dulu ya, ya lah, jangan ganggu dulu. Silakan bro. Kamu berdua gimana maksudmu?
Kamu bercerita apa? Nanti gue ludahin nggak enak. Saya udah capek lo ludahin orang. Diamlah dulu. Tungguin temanmu lagi baca data itu. Kita kalau di sini aman loh dari tadi. Kenapa kau jadi ngaco? Bro, jangan dibuka begitu. Kalau bisa ambil Bible aja yang berbentuk buku gitu. Kalau pakai HP 1 ya lu nggak denger gitu. Kalau kamu berdua apa artinya? Diam dulu. Ya bro, kau setuju nggak ulangan 23 nomor? Aduh lo di mute lagi begitu. Nggak usah. Lu tinggal sebutin datanya, nanti aku yang nyari. Nanti aku yang nyari bro. Coba. Kalau orang sopan tuh saya hormati loh. Iya, dihormati. Habib kamu hormati juga. Kamu ini kenapa sih? Kamu ini kenapa mabuk? Juga. Siapa? Enak kan diludahin sama orang, diturunin kan lo. Jadi kalau begini nggak enak gitu loh, diturunkan paksa. Mestinya masuk pakai etika, pakai moral. Mari diskusi bersahabat. Tetap kau jadi Kristen, tapi jangan menunjukkan sifat Kristenmu di sini gitu loh. Karena ajaran kasih katanya, kok ajaran kasihnya kok nggak beretika gitu. Di Bible itu kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Pakailah itu. Anggaplah kami ini musuh, ya kasihilah kami gitu loh. Ya, itu kan slogan aja, kenapa nggak dipakai gitu? Gimana Peter, gimana Peter? Bro, what? Ya halo. Siapa? Bang, nggak ada yang. Kenapa jadi? Ini saya baru masuk ini, tapi sudah saya dengar ini bahas gitu kan. Anda Kristen bro? Ya saya Kristen. Ya, Oke, ada yang mau ditanggapi sesuai dengan topik, silakan. Saya tadi tertarik dengan bahasa beretika. Apa itu bang? Iya, jadi beretika itu juga, etika itu kan dari bahasa Yunani ethos. Baik buruknya yang kita lakukan dinilai oleh orang lain, gitu kan. Jadi itu ada hubungannya dengan hubungan kita beragama. Oke, baik. Supaya beretika, supaya baik dipandang, kita. Ya menurut Anda, kenal, kan gitu, ya, kan? menurut Anda percaya nggak pembunuhan Yesus di tiang salib? Tunggu dulu, kan tadi supaya enak, open camp kita biar enak. Iya, Anda percaya nggak? Saya bawa ke etika nanti. Anda percaya nggak tuh? Masalah etika bos, masalah etika kan, etos etika, ya kan? Iya, ya kalau begitu saya masuk ke etika. Menurut Anda, yang membunuh Yesus itu beretika atau tidak? Yang membunuh Yesus di tiang salib beretika atau tidak? Tapi kau tak beretika, tunjukkan dulu etikamu gitu. Saya gitu. Kau jangan bicara agama, tapi kelakuan kau seperti tak beragama gitu kan? Memang Kristen itu kasih, tapi orang kan, kamu menuduh orang kan nggak beretika ini. Yang salah. Apa arti etika bro? Arti etika apa? Beretika. Dari apa arti etika? Apa arti etika? Etika itu menyangkut. Dengarkan dulu kau tanya, kami nggak mau dia. Mana kau? Gak bisa kau. Masih nggak bisa diskusi lah. Malu-maluin on cam lagi, muka jelek. Ayo, kenapa Bang siapa Jetro? Nggak tahu nih. Ya, kenapa Bang Jetro? Kenapa, ada apa? Muka. Ya, ada apa? Biar sentang buka muka. Jangan pakai filter. Ya ini ngomong bagus ayo. Kenapa kau naik sini ngatur-ngatur sih? Lu kenapa naik ngatur-ngatur di sini? Kenapa ngatur-ngatur? Emang lu siapa yang ngatur-ngatur di sini? Lu siapa? Etika. Tadi kan lu siapa di sini ngatur-ngatur? Lu siapa ngatur-ngatur? Saya ini.
Lu siapa ngatur-ngatur? Saya Lu ini siapa? kerja di Kementerian Agama. Kau Lu kan bisa Kementerian Agama katanya. sombong. Hah? Lu sombong lama kerja di situ. Emang kenapa? Takut gua. Ya kenapa? Sama gua. Kenapa lu kenapa? Ya saya ini. Ya. Negara. Saya mengatur. Ya kenapa? Ada apa? Tunjuk kalau Ya mukanya. ada apa? Lu kalau beretika, kalau lu beretika, lu di Kementerian Agama, lu duduk. Jangan tidur-tidur. Gak sopan itu namanya. Duduk. Jangan tidur. Kena kan? Duduk yang bagus kau. Kau pernah sekolah nggak? Hah? Duduk yang bagus kau. Duduk yang bagus. Kalau lu punya etika, lu berpendidikan, duduk yang bagus kalau ngobrol, kalau diskusi. Duduklah kau, nggak usah banyak tingkah kau. Nggak usah banyak tingkah kau. Duduk. Peter, kenapa? Gak sopan lu. Kau yang gak sopan. Duduk kau. Bisa duduk nggak? Namanya itu. Hah? Bisa duduk nggak? Lu ngomong dari tadi etika lu apa kan tidur? Gak ada adabnya lu, gak ada sopan satunya lu. Hah? Jangan dulu kau pakai. Gak ada sopan satu. Duduk kau, duduk. Ayo Udah ngomong turunin baik sama gua. Turunin aja. Loh, kenapa ditutup kamera? Ini Duduk kau. ini dengerin ini yang namanya etika nih. Nah, itu etika. Bawa Kementerian Agama lagi. Bawa etika. Ditanya etika itu apa, nggak ngerti. Kamu nggak beretika itu. Gak pernah marah kalau saya tuh. Lupa, jangan marah. Ya. Etika itu ilmu yang tentang baik dan buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Kamu bermoral nggak, beretika nggak? On cam tapi tiduran. Bawa Kementerian Agama. Siapa lu? Rusak aja lu Kementerian Agama lu bawa. Enci. Lu pikir ASN siapa yang gaji? Rakyat yang gaji lu. Nggak beretika lu. Makan gaji buta lu. Yang ngomong sabar di bawah, terima kasih banyak sudah ngingetin harus sabar ya. Harus sabar. Insya Allah. Gantian di sini. Ya. Kalau akak yang sabar, gue yang galak. Gantian di sini. Ini malamnya aku ngomong galak, tapi galak ya masih terstruktur. Ya. Jadi kalau Islam dihujat, kalau Islam dihina, kalau Islam dinistakan, kita harus sabar, diam, enji. Tuh, tapi lu pedofil ya, enji, monyet semua. Jangan bawa-bawa aku ya. Tadi itu penjual cilok. Oh, cilok. Kata tetangganya jangan dihiraukan. Dia udah 3 tahun ditinggal sama bini. Bininya dibawa lari sama laki lain itu. Makanya dia stres. Iya. Pantesan dia lupa etika. Dulu cita-citanya mau kerja di Departemen Agama. Setelah dia daftar Polwan 4 kali, gagal terus, gak pernah lolos. Gak pernah lolos. Tetangganya itu kerja di Departemen Agama, dia juga pingin, karena nggak pernah diterima di sana, karena setiap pergi melamar dia pakai sarung, pakai BH, nggak pakai baju, nggak pernah lolos. Jadi dia terobsesi seakan-akan dia kerja di Departemen Agama, padahal kagak. Ini barusan tetangganya nelpon, jangan peduli bang, jangan peduli, gitu. Dia itu tukang ini dulu pernah kerja memang, tapi bukan di Departemen Agama. Kerjanya diterima untuk ngempel plafon gitu ya teman-teman ya, nggak usah dipikirnya dia itu. Kalau menurut saya Bang Nyoa beda. Pak RT barusan telepon saya, dia memang tapi ini Bang Andi di merepotkan agama, bukan Departemen Agama. Dia kerja di lingkungan Kementerian Agama, dikasih kapling di tempat di depannya dia nambal ban. Oh gitu. Oh, berarti cerita bersambung berarti ya. 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 Oke lah kalau gitu lanjut. Sama dengan teman saya, pulang dari merantau. Pulang-pulang pakai jas, ditanya kerja di mana, Dek? Saya kerja di Pertamina. Setelah dicek ternyata dia jual bensin eceran gitu. Ya, Bang HM. Bang HM, dibuka mute-nya, Bang. Silakan kalau mau bertanya, Bang. Benar nggak itu, Kang? Benar. Kerja di Pertamina tapi jual bensin eceran. Sama kan? Iya, benar. Pertamina. Sama. Pertamina juga. Bang HM, dibuka mute-nya, Bang. Silakan, Bang.
Kalau mau bertanya silakan. Ini Pak santun juga kalau Bang HM. Silakan Bang HM. Tadi mana teman saya mau diskusi itu? Pergi kan gara-gara lu. Pakai etika-etika, kasihan teman lu pergi ya. Ayo kerja di Pertamini. Pertamini apa Pertamina sih? Ini saya sambil milihin hotelnya. Oh, Pertamini. Wah, ada Ibu Ratna nih, ada Ibu PKK naik. Takut gua nih, Ibu Ratna diomelin gua nih, ibu-ibu nih. Bu Dwi, Bu Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, nggak bisa tidur dengerin semuanya kayak gini nih, Bang Andi. Jangan galak-galak Bang Andi, udah. Enggak. Ada enggak, Bu ada enggak kapling depan restoran itu? Aku pengen buka Pertamini. Bisa enggak? Kasih kapling dikit. Yang di mana? Yang di Solo. Kecil banget. Tanya sama Bang, sama Akang. Kecil. Ya udah deh, yang di Johor aja deh kalau gitu. Ambil. Ya. Ini ada Remon sama Bang HM. Pengen dengerin. Selamat malam. Jam berapa? Jam 11:30. Remon, Bang HM. Woi. Proteinnya pada kemana nih Kang? Proteinnya ada. Ini berdua udah di atas. Ini lagi nih, si Berani nih katanya punya etika nih. Itu saja. Dibuka mute-nya Bang HM. Naik ke atas mau apa Bang HM? Biasanya santun Bang HM. Sampai pagi. Ya Bang Remon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muslim Bang. Malam Bang. Malam Bang. Bang Remon Muslim Kristen. Kristen kan? Kristen. Ah iya Kristen. Musik Kristen. Kok ada musik Kristen Pak? Ragu-ragu dia. Salah ngomong. Namanya juga manusia punya kesalahan. Iya Pak. Tapi Bang Remon salah mulu. Masalahnya Bang Remon. Masa salah mulu? Iya, salah mulu. Beneran serius. Oh iya, berarti depan Bapak semua orang salah dalam Bapak. Enggak semua orang salah di depan saya, Bang. Bang Remon itu enggak, Bang Remon itu salahnya. Kenapa sih Bang Remon itu menuhankan anaknya Maria itu loh? Berarti Bapak ngerasa paling benar ya? Enggak, bukan saya ngerasa paling benar, saya manusia bersalah. Cuma saya merasa benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Saya tidak menuhankan anak Maria. Itu aja, Pak. Anak Maria, tapi kan Maria kan anak itu kan dari Bapak, lahir tidak dikasih dikandung lewat ini, tapi Roh Kudus. Dikandung lewat Roh Kudus. Maria. Dikandung lewat Roh Kudus. Dari anak saudara Maria. Yang dikandung Maria itu siapa? Yang dikandung Maria itu Yesus. Yesus itu siapa? Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Oh, berarti Maria mengandung Allah. Iya. Wah, ini keren ini. Allah turun ke bumi. Tidak mungkin dong Allah harus turun ke bumi. Kita harus lewat perantara dong. Oh, berarti Maria mengandung perantara. Kenapa? Maria mengandung perantara. Ya itu apa berarti nangkapnya udah kayak anak kecil. Oh, ya, kok jangan nangkap kayak yang bilang Yesus itu perantara, ya, kata abang kan? Kecil langsung. Itu kayak apa ya? Anak kecil. Enggak bang. Abang coba dibuka mindset berpikirnya bang. Kata abang tadi ya, Yesus itu kan adalah pelantara. Betul nggak bang? Yesus kan perantara. Secara dewasa ditangkap baru diolah dulu. Oke, saya dewasa. Jangan langsung ditangkap huruf-huruf juga kayak gitu lah. Siap bang, siap. Udah curhatnya. Yesus itu kan perantara.
Oh ya, di sini buka diskusi apa mau bisa pertanyaan ya? Bisa Pak, pertanyaan bisa Pak. Oh ya, saya mau tanya bisa nggak? Oke. Nah itu kan. Tapi jawab dulu Bang, sebelum Abang bertanya, Abang jawab dulu pertanyaan saya tadi. Yesus kan perantara, berarti Maria mengandung perantara ya Bang? Bukan begitu kan, ini. Gimana? Allah kan mau turun ke dunia, tapi kan nggak bisa langsung turun langsung lewat perantara. Kenapa Allah nggak bisa turun ke dunia? Alasannya apa? Capek. Kenapa Pak? Kenapa Allah tidak bisa turun ke dunia? Kenapa? Capek. Ya bukan capek, dia kalau turun ke dia Bapak aja nggak bisa ngeliat dia. Bapak itu orang berdosa nggak bisa ngeliat dia. Oh, kalau manusia, dia itu suci. Kalau manusia ngelihat Bapak nggak bisa dilihat. Kenapa kalau Allahnya Bapak kenapa nggak bisa langsung turun ke dunia, harus lewat? Nggak bisa dilihat itu karena apa? Karena dia bentuknya roh. Karena kita orang berdosa nggak mungkin bisa ngelihat langsung Allah kita. Oh, gimana? kalau orang suci bisa ngelihat Bang. Kalau orang suci bisa ngelihat. Terus dicerita Bapak itu siapa yang kan bisa kata ngelihat? Bapak kita manusia berdosa nggak bisa ngelihat. Nah, siapa yang bisa ngelihat Bapak? Nabi Muhammad bisa ngelihat nggak? Pak dengerin Pak, jangankan kita manusia, Yesus aja nggak bisa ngelihat Bapak loh. Yesus itu loh Pak. Terus Nabi Muhammad bisa ngelihat nggak? Bisa. Itu Nabi Muhammad suci. Suci. Terus kenapa dia matinya nggak langsung ke surga, masih di kuburan? Udah di surga. Kata siapa? Coba tunjukin dalilnya. Kata saya, kan barusan saya ngomong. Coba tunjukin dalilnya di mana? Rohnya itu udah di surga, yang di bumi coba itu tunjukin dalilnya di mana? Nggak perlu pakai dalil, kalau sama kalian nggak perlu. Dalil juga pasti akan dibantah. Berarti kalian itu nggak percaya Al-Quran dong? Percaya 100%. Al-Quran itu kitab yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Muhammad. Beda dengan Bible hasil karya wartawan-wartawan Romawi atau Yunani. Hasil penyelidikan. Kalau gini, kalau disampaikan lewat mana? Malaikat Jibril ya. Terus itu maksudnya kan ada buktinya kalau Nabi Muhammad sudah di surga, coba tunjukin. Ada buktinya. Yuk kita ke surga yuk, kita lihat Nabi Muhammad aja minta doa biar bisa diselamatin. Kenapa bukan minta doa, itu bukan minta doa. Gak pernah Nabi Muhammad minta doa, gak pernah. Tapi kita sebagai umatnya kita wajib mendoakan junjungan kita Rasulullah. Bapak aja minta didoain sama umatnya. Kalau Nabi Muhammad sudah di surga. Ayo kita bareng ke sana kalau mau lihat. Nah, kan kitab kalau Yesus Kristus kan kita udah tahu sendiri di firman dia naik ke surga. Kita tahu kalau Yesus Kristus Terus itu kalau mati Nabi Muhammad terkutuk di kayu salib. Kita semua tahu karena ada ayatnya. Bapak buka di Galatia 3 pasal 13. Terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Nah itu Kristus Pak, Tuhan kalian. Tapi kan dia hidup lagi. Enggak, dia dibangkitkan, dihidupkan. Dia kan bangkit lagi, ya kan? Yang bangkit itu zombie, iblis Pak. Karena apa? Manusia yang udah mati nggak mungkin bisa hidup lagi. Kalau nanti akhir zaman baru bisa hidup lagi. Gak ada yang mustahil bagi Allah. Ada Pak, ada. Makanya kalau itu kenapa itu Nabi Muhammad gak ada, masih di kuburan aja? Suruh bangkit lah. Karena Nabi Muhammad itu manusia Pak. Nanti setelah akhir zaman, setelah bangkit semuanya Pak. Oh, berarti dia belum di surga dong? Tadi katanya udah di surga. Udah, rohnya yang jasadnya di bumi, rohnya udah di surga. Nah kan katanya kalau ini nanti kan nanti apa? Nanti mau bareng ke surga. Gua mau kalian itu ke surga. Kalau kita ke surga semuanya. Teman tahu Bapak masuk surga nanti? Masuk surga kalau kita Pak Islam. Taunya dari mana kalau Bapak masuk surga? Taunya dari mana kalau Bapak nanti masuk surga? Di surat Maryam 71. Itu bilang apa bunyinya? Bunyinya orang Islam akan masuk surga semua. Orang-orang kikir, fakir, orang-orang Kristen, orang-orang kafir akan masuk neraka. Nah kita akan mendatangi neraka. Kita akan mendatangi neraka nih, orang Islam nih. Di Maryam 71-nya kita akan mendatangi neraka, menyaksikan konser orang Kristen lagi direbus di neraka. Berarti kalau Bapak masuk surga berarti ngapain aja di surga? Di surga katanya ada bidadari. Nonton doang, nonton konser orang Kristen lagi direbus. Waduh, itu si Edis lagi kelelap di api neraka. Itu si Bom Bom lagi di api neraka gitu.
Nah, berarti nanti Bapak di surga ditemani ini ya? Konser, baru kita ke surga Bang, gitu Bang. Oh, berarti Bapak di surga nanti ditemani Di itu ya? surga. Bidadari ya? Iya, sama bidadari. Buset, berapa ya? 72 ya? 72. Oh, banyak. Buset, berarti pantas aja Bapak betah di situ pengen. Oh, betah ditemani di Islam, bidadari 72. Kenapa iri ya? Enggak iri, enggak suka juga. Oh, Ngapain? ya udah, orang kalau di nggak iri, surga, ngapain diomongin? orang di surganya kita itu cuman ada puji-pujian. Ngapain harus ada Iya, tiap puji. Haleluya, Oh ya, haleluya, gini nih, saya mau nanya nih. haleluya, Saya mau haleluya, nanya. haleluya. 2 jam Saya mau kemudian, nanya nih. luya. Saya mau nanya, kalau Bapak kalau 3 jam kemudian, Saya boleh nanya nggak? 4 jam kemudian, halu. boleh nanya nggak, Pak? Kasih dia bertanya nggak apa-apa. Itu kalau Bapak kan kalau di agama Bapak kan agama Bapak boleh itu nggak? Boleh apa? Katanya boleh nikah, kalau cowok boleh nikah sampai berapa kali? 4 kali ya? Oh, boleh. Nikahnya sama Terus itu cewek. kalau boleh, mati, boleh, Bang. kalau cowoknya mati terus istrinya juga mati sampai surga bisa ketemu nggak? Bisa ketemu. Kita ngopi bareng sama bini. Buset, sakti benar ya? Sakti lah, keren kan. Surga Islam, memang surga Buset, Islam. pantas aja orang pada Kalau betah. Kristen Tapi surga bisa kan ini. di sini gue yang lagi kan. Kalau Kristen itu nanti kalau mati ketemu pesurga. Untung aja saya nggak jadi masuk, saya nggak. Iya, jangan masuk Islam Bang. Karena Anda tidak akan ketemu wanita pesundal di surga nanti. Kalau di Kristen itu wanita pesundal mendahului kamu masuk di surga. Gak apa-apa, dia bertanya aja, saya yang jawab Bang Andi, gak apa-apa. Sok, tanya lagi. Ayo Mon, tanya lagi. Pasti lucu. Bukan ya? Sama Bapak cewek nggak diizinin sampai 4 kali. Nggak izinin nikah sampai Nggak bisa. Kalau di kita nggak bisa Salome. Kalau di Kristen kan bisa Salome kan, digirir kan sama para pendeta tuh bisa. Kalau di Islam nggak bisa Pak. Oh, berarti Ustadz doang yang boleh nikah sampai 4 kali. Enggak, saya juga bisa Bang, boleh Bang. Boleh. Buset, enak ya. Enak lah, makanya untung Islam aja di untung aja diajaran agama saya nggak kayak gitu. Kenapa? Untung aja diajaran agama saya nggak kayak gitu. Iya, kalau di ajaran kalian kan boleh nikah sesama jenis ya, sesama jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama Untung perempuan. aja Islam nggak nggak kayak boleh. gitu. Kalau nggak sesat Katanya saya. kan Yesus itu tidak menikah. Udah punya Kenapa istri menikah? masih pengen punya lagi. Dengerin dulu bro. Yesus tidak menikah. Kenapa kamu menikah? Kenapa? Yesus tidak kawin. Kenapa kau kawin? Itu kan Yesus itu kan bukan hanya manusia tapi dia juga Tuhan. Jadi dia nggak berbawa sifat manusia, nggak kayak Muhammad pakai sifat duniawi, kawin sampai punya anak 4 tahun juga dikawin. Berarti Yesus itu tidak normal dong sebagai manusia. Tidak normal dia. Normal, tapi kan Yesus itu mau tunjukin kita. Kalau normal kenapa dia nggak suka? Kalau dia normal kenapa dia nggak suka perempuan? Kita ikutin hal-hal yang baik. Buat apa kita harus ikutin harus nikah sampai 4 kali? Apa? Itu mau sampai di surga. Daripada Yesus tidak kawin-kawin, dia nggak normal dia. Malu. Malu apa? Yesus sudah kawin nggak normal. Ya bukan berarti orang nggak kawin nggak normal. Ya kalau normal kenapa nggak kawin? Itu Tuhan Yesus datang ke sini buat apa? Dia buat kawin lah. Dia bukan datang buat kawin. Masa dia sia-sia hidupnya nggak kawin-kawin? Ya kan dia itu datang di sini tujuannya satu, tujuan untuk menyelamatkan manusia, bukan datang nggak untuk begitu kawin. jawabannya. Di dunia ini nggak kawin, nanti di surga tahu dikawini Yesus. Maksudnya kamu nggak tahu nggak Tuhan Yesus itu ajarin kita buat Ya di surga nanti Yesus perkawinan bukan buat kawin. Yesus nanti di surga perkawinan anak domba. Nah, siapa istrinya Yesus nanti di surga? Dia kawin. Siapa istrinya? Yesus itu nanti hidup kekal. Dia di surga nggak ada namanya kawin-kawin. Di surga nggak ada perkawinan anak domba. Wahyu 19 nomor 7 ada. Coba Bapak baca, coba saya bacain Kang. Wahyu 19 nomor 7 Kang. Bukain Kang. Di surga itu udah. Dengerin dulu mau dibacain datanya. Dengerin dulu mau dibacain datanya. Oh. Mau dibacain datanya, tunggu dulu. Ya udah baca itu. Saya bacain. Marilah kita bersukaria, bergembira. Marilah kita memuji
kebesarannya, sebab udah sampai hari pernikahan yang memegang gelar anak domba itu, dan pengantinnya sudah siap untuk pernikahannya.